Oke, jadi selamat datang di wawancara eksklusif kami hari ini. Dan pada kali ini kita akan membahas sebuah hobi yang tak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memberi kenikmatan tersendiri bagi para penggemarnya, yaitu mengoleksi buku. Bersama narasumber kami, kita akan menggali lebih dalam tentang dunia koleksi buku, alasan dibalik kecintaan mereka terhadap buku, dan bagaimana hobi ini memberikan nilai lebih dalam kehidupan mereka. Silakan boleh perkenalkan diri dahulu, Mas. Ya, halo, nama gue Nanang dari komunitas Lorong Buku Batavia di Pasar Gembrong Baru, Cipinang. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa sih yang bisa menginspirasi Mas untuk mendirikan komunitas Lorong Buku Batavia ini? Awalnya sebenarnya ini dari teman-teman penjual buku yang lain ya di sekitaran Jakarta gitu. Waktu Covid, mereka waktu Covid itu kita lihat semua turun gitu, dan termasuk literasi juga turun waktu Covid. Dan teman-teman yang lain akhirnya pada janjian dan akhirnya buka tempat ini. Bukan cuma sekedar buat jualan buku, tapi juga buat tetap menghidupkan dan terus meningkatin literasi di Indonesia. Ya. Oke. Dan sejak berdirinya komunitas ini, kira-kira pencapaian apa yang paling Mas banggakan dari komunitas ini? Ya. Yang paling saya banggakan sih selama ini kayak saya ngelihat antusias teman-teman yang datang ke sini gitu. Kayak mereka kagum gitu dengan kami yang masih mengoleksi buku-buku original, buku-buku antik, buku-buku lawas, bahkan ada yang dari tahun 18-an gitu. Kita masih simpan di sini. Dan Perpusnas juga sering kesini hunting gitu buat koleksi Perpusnas ya. Dan itu ya suatu kebanggaan tersendiri sih buat saya dan teman-teman yang lain pasti. Kira gimana sih Mas melihat perkembangan minat baca di Jakarta saat ini? Khususnya buat tahun kemarin dan tahun ini ya, gue lihat mulai meningkat gitu. Mulai kayak JBP Jakarta Book Party tuh udah rame. Dan ada literasi, ada bookland dan lain-lain, udah banyak lah mulai bermunculan komunitas-komunitas buku yang isinya anak-anak muda gitu. Ya. Betul. Oke, kira-kira nih ada apa harapan Mas nih untuk masa depan komunitas Lorong Buku Batavia ini? Ya, harapan saya sih semoga 50-100 tahun ke depan gitu, literasi bakal terus ada. Orang-orang nggak bakal meninggalkan buku gitu. Dan gue selalu optimis bahwa pasti orang-orang bakal selalu kembali ke buku fisik. Betul. Yeah. Mungkin itu aja Mas wawancara dari saya. Terima kasih ya Mas ya. Okay. Oke, selanjutnya kita akan mewawancarai pengunjung yang berada di komunitas ini. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Ya, nama gue Fatur Rahman Ar-Rasyid, bisa dipanggil Fatur, Kak. Oke, mungkin kita akan memberikan pertanyaan sedikit, Mas. Kira-kira apa sih yang membuat Mas mulai tertarik pada hobi membaca buku? Sebenarnya dari awal tuh belum tertarik sama sekali sih. Jadi ada satu momen di mana saya masuk rumah sakit dan ya di situ cuma dikasih buku sama orang tua saya. Ternyata dari buku itu saya jadi suka baca buku gitu. Karena emang kisahnya tuh benar-benar relate sama yang saya jalani gitu. Selanjutnya, kira-kira menurut Mas nih, bagaimana membaca buku memengaruhi cara Mas berpikir atau pandangan hidup Mas mungkin? Kalau untuk menurut saya sih baca buku ya, karena kan cuma baca buku yang ngebuat investasi terbesar tuh baca buku. Jadi kalau orang nulis bertahun-tahun, kita cuma butuh waktu 3 hari atau 2 hari untuk menjelajah pikiran orang itu sendiri yang buat buku sih. Itu mungkin yang mempengaruhi saya untuk terus berbaca buku. Oke. Dan selanjutnya, apakah ada penulis atau buku yang menurut Mas sangat inspiratif? Apa yang membuat karya mereka begitu spesial? Atau mungkin tetap sama gitu penulis yang tadi? Atau mungkin ada satu penulis gitu yang membuat Mas merasa, oh ini penulisnya ini banget gitu sama. Kalau untuk penulis kehidupan sih ada sih, Raditya Dika. Dia ngebuat saya jadi kayak tuh hidup tuh kayak gini loh. Ternyata tuh sudut pandang Bang Radi tuh di umur-umurnya dia yang sekarang ngebuat saya untuk belajar kayak step by step di umur lo yang sebelum 40 tahun tuh kayak gimana, sebelum ini tuh kayak gimana. Dia ngebuat saya jadi lebih waspada sih, lebih tepatnya cara memaknai hidup tuh kayak gimana. Oke. Dan yang terakhir nih Mas, kira-kira
ada pesan gak sih untuk orang-orang yang mungkin ingin memulai hobi membaca atau meningkatkan minat bacanya? Pesan gue sih lu nggak usah cari-cari untuk suka baca, tapi lu harus temuin satu buku yang ngebuat lu jatuh cinta untuk baca. Udah itu aja sih. Udah itu aja. Iya. Oke, siap. Mungkin itu aja wawancara dari kami. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Ada nggak sih mungkin untuk buku favoritnya nih ya, yang sering Mas baca? Oke. Mungkin ini kali ya, Metamorphosis karya Franz Kafka. Kenapa sih alasannya Mas memilih buku ini sebagai favorit Mas? Jadi Franz Kafka ini nyeritain Gregor Samsa. Dia itu kayak apa ya? Dia itu kayak tulang punggung keluarganya gitu. Terus kayak tiba-tiba suatu hari dia out of nowhere berubah jadi kecoa. Dan dia merasa teralienasi gitu dari keluarganya, dari lingkungannya gitu. Dan dia ngerasa jadi beban buat keluarganya, padahal sebelumnya dia yang menghidupi keluarganya gitu. Dan di akhir ceritanya pun kayak keluarganya menganggap dia sebagai beban gitu, tanpa mengingat dulu bahwa si Gregor ini yang buat keluarga mereka hidup. Dan itu ya gue ngerasa relate gitu sama ceritanya. Betul. Oke, siap. Terima kasih.